Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pasar uang dan pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Biesta, NIM saya 2892150199 dari Prodi kelas Manajemen B2. Eh, Materi ini eh, tentang mata kuliah pasar uang dan pasar modal, dan dosen pengampu saya Bapak Mulyono SHMM. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu pasar uang. Pasar uang merupakan salah satu tempat surat-surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan, yaitu kurang dari 1 tahun, dan transaksi pinjam-meminjam dana atau lending and borrowing di antara pelaku pasar. Nah, pasar uang ini merupakan tempat yang ideal bagi sebuah perusahaan ataupun institusi keuangan untuk menyimpan atau menginvestasikan surplus dana yang mereka miliki dalam periode tertentu. Jadi, setiap perusahaan kan pasti mempunyai laba. Nah, labanya itu ada yang mereka alokasikan ke pasar uang sebagai aset atau simpanan mereka. Selanjutnya, ada lagi nih pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Jadi jadi penerbitnya atau tujuannya itu, pasar modal itu lebih, terbuka atau lebih banyak, bisa diterbitkan oleh pemerintah, individu maupun perusahaan swasta. Selanjutnya kita akan bahas nih, apa sih perbedaan pasar uang dan pasar modal. Nah, jadi perbedaan utama pasar uang dan pasar modal terletak pada jangka waktunya. Tadi kan kalau yang pasar uang itu biasanya kurang dari 1 tahun, sedangkan pasar modal itu jangka panjang. Terus likuiditas dan tingkat pengembalian dari suatu investasi, serta tempat dilakukannya transaksi. Pasar uang merupakan tempat perdagangan surat-surat berharga jangka pendek, yaitu di bawah 1 tahun. Sedangkan pasar modal merupakan tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan jangka pendek itu merupakan pasar uang. Sedangkan kalau misalkan yang jangkanya lebih dari setahun atau jangka panjang itu adalah pasar modal. Nah, biasanya yang lebih liquid itu yang mana? Tentu yang pasar uang karena dia kan jangka pendek, seperti itu. Nah, fungsi pasar uang. Nah, ini ada fungsi likuiditas, yaitu seberapa cepat dana itu akan cair, fungsi likuiditas di pasar uang. Terus juga sebagai wadah penyaluran kebijakan. Nah, jadi kan di dalam pasar uang itu kan ada bank sentral ya, yang mempunyai analisis, evaluasi tentang pasar uang itu, misalkan resikonya, sehingga di dalam pasar uang ini terdapat berbagai informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan perusahaan yang mereka butuhkan. Terus juga ada fungsi informasi. Selanjutnya, tujuan pasar uang. Oke, dari pihak yang membutuhkan dana nih, pasar uang, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Ya, kalau pasar uang ya, karena dia kan likuiditasnya cepat. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. eh, sedang mengalami kalah clearing. Nah, misalkan kalau misalkan lagi krisis clearing nih, eh, maka perusahaan akan mencari dana itu dari pasar uang, seperti itu. Jadi eh, kas kasnya itu akan terus berputar.
tanpa mengurangi persediaan. Nah, tujuan pasar uang dari pihak yang menanamkan dana untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan untuk spekulasi. Jadi, tujuannya itu berbeda-beda tergantung penggunanya. Selanjutnya adalah peserta pasar uang. Jadi peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Gitu. Kalau pasar uang itu karena jangka pendek dan prosesnya biasanya cepat karena penggunaannya untuk likuiditas. Selanjutnya adalah instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada surat perbendaharaan negara atau treasury bill atau surat perbendaharaan negara. SPN pada dasarnya adalah salah satu jenis surat utang. Nah, jadi ini biasanya diterbitkan oleh negara. Jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Tuh, selanjutnya adalah sertifikat Bank Indonesia. Dilansir dari Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia atau SBI ini adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Nah, ada juga sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito adalah produk tabungan yang menghasilkan bunga untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi kalau misalkan eh, SPN atau SBI itu kan bisa dilikuiditaskan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalkan sertifikat deposito itu berjangka, jadi eh, untuk pengambilan likuiditasnya tidak seliquid SPN dan SBI. Selanjutnya ada commercial paper. Commercial paper adalah salah satu instrumen pasar uang berbentuk surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dan BUMN. Nah, commercial paper ini biasanya itu diterbitkan untuk keperluan perusahaan seperti pabrik, mesin, dan lain-lain. Selanjutnya nih, nomor 5 ada call money. Call money berbentuk kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi jika sudah ada tagihan dari pihak kreditor atau pemberi dana. Nah, jadi kalau call money itu eh kalau call money itu ada surat sanggupnya, ada juga surat weselnya. Kalau surat weselnya itu merupakan perintah dari pemberi dana. Kalau misalkan surat sanggupnya itu merupakan surat yang akan dibayarkan oleh kreditor. Selanjutnya ada repurchase agreement atau biasanya disebut dengan transaksi repo. Adalah jual beli efek di mana peminjam berjanji untuk membelinya kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Nah, itu dia untuk repurchase agreement. Jadi sudah ada perjanjian sebelumnya dan surat itu bisa dijual atau di diperdagangkan di pasar uang Indonesia. Nomor 7 ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Merupakan surat berharga yang diterbitkan dan sudah ditandatangani oleh nasabah serta pemilik dana. SBPU juga merupakan instrumen pasar uang yang mirip dengan call money atau commercial paper. Nah, jadi yang dibedakan itu adalah
tujuan, dan penggunanya atau penerbitnya itu berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas pasar valuta asing. Jadi, pasar valuta asing merupakan suatu pasar yang memperdagangkan mata uang atau valuta suatu negara sebagai komoditas dan dipertukarkan dengan valuta asing negara lain atau dikenal dengan sebutan foreign exchange market atau forex market. Nah, berbeda dengan beberapa pasar keuangan lainnya, pasar valuta asing tidak mempunyai tempat transaksi khusus, seperti lantai bursa atau trading floor di pasar modal. Jadi pasar valuta asing ini biasanya dia itu merupakan pasar bebas yang bisa diakses. Nah, pelaku dalam pasar valuta asing ini ada bank sentral, misalkan di Indonesia itu Bank Indonesia, ada perbankan, ada institusi non-bank, misalnya ada korporasi dan lembaga keuangan non-bank, terus juga ada investor asing dan non-residen, misalkannya itu ada investor dari bank atau dari non-bank, juga ada pedagang valuta asing atau PE, juga ada individu. Jadi, pasar valuta asing ini lebih terbuka dan lebih bebas karena mereka melakukan pertukaran money exchange atau pertukaran, mata uang dari negara satu dan negara lainnya. Nah, fungsi pasar valuta asing mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga, memungkinkan dilakukannya hedging untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs. Nah, jadi itu eh, pasar valuta asing itu sangat berguna ya, apalagi untuk perdagangan internasional karena mereka membutuhkan ke kemudahan dalam pertukaran mata uang. Nah, mekanisme supply demand di pasar valuta asing. Jadi hal yang mendasar yang ada dalam mekanisme pasar, termasuk pasar valuta asing adalah mengenai penawarannya. Jadi ada supply-nya dan permintaan itu demand-nya. Jumlah penawaran dan permintaan di pasar akan berpengaruh terhadap proses pembentukan harga nilai tukar suatu mata uang. Harga pada dasar valuta asing direfleksikan oleh nilai kurs. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika permintaan meningkat, maka nilai suatu barang akan naik. Dengan asumsi bahwa hal lain dianggap konstan atau ceteris paribus, sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa ketika jumlah penawaran meningkat, maka harga akan turun. Ketika jumlah penawaran menurun, maka harga akan naik atau ceteris paribus yang tadi. Oke, jadi kesimpulannya pada video kali ini tadi ada pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Nah, perbedaan pasar uang dan pasar modal adalah pasar uang memperdagangkan surat-surat berharga dalam jangka pendek, dan pasar modal itu memperdagangkan surat-surat berharga dalam jangka panjang. Nah, garis besarnya seperti itu. Terus juga ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing itu pasar yang memperdagangkan mata uang negara lain dengan negara lainnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.